Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbul Ghafar wa Rabbus Sattar wa Rabbul Jabbar Mukawwirul Layla wan Nahar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa. Ya ibadallah, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara zikir yang harus dilakukan di setiap salat 5 waktu apabila kita selesai melaksanakannya adalah zikir yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Nabi bernama Muaz bin Jabal. Diriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 1522, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam mengambil tangan Muaz, sentuhan yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, wallahi inni uhibbuk." Wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Jamaah ibadallah, setiap kita cinta kepada Nabi. Apakah setiap kita dicintai oleh Nabi? Maka di antara predikat cinta seorang pengikut Nabi akan didapati, yaitu dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan Nabi. Saat itu Muaz diberikan predikat cinta Nabi kepada beliau, "Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah ya Muaz, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Lalu setelah Nabi berkata cinta kepada Muaz, Nabi berpesan dan berwasiat, jangan pernah kau tinggalkan doa di setiap salat dengan membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini sering dibaca oleh imam dan diikuti oleh makmum saat kita melaksanakan salat berjamaah 5 waktu. Tentunya ini merupakan dasar bahwa selesai kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu, maka kita lakukan kemudian sunnah yang diajarkan Nabi, yaitu dengan membaca doa yang telah disampaikan Nabi atau diwasiatkan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Di antara doanya yang perlu dibaca setelah salat 5 waktu adalah doa tersebut, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak meninggalkan warisan harta, tidak meninggalkan warisan benda, tidak meninggalkan warisan rumah yang mewah, kendaraan yang hebat. Karena kalau yang diwariskan berupa barang-barang dunia, maka hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tetapi warisan berupa ilmu, warisan berupa doa, seluruh umat manusia yang akan hidup di akhir zaman menjadi pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat mampu menjalankan atau mendapati warisan tersebut. Yaitu diantaranya adalah warisan yang Nabi sampaikan kepada Muaz tentang doa tersebut. Andai Nabi Muhammad berikan kenang-kenangan berupa kopiah, berikan kenang-kenangan berupa kendaraan, berikan kenang-kenangan berupa baju, maka yang menikmati hanya Muaz bin Jabal. Belum tentu generasi penerusnya akan mendapati seperti yang didapati oleh Muaz. Tetapi Nabi Muhammad wariskan kepada Muaz sesuatu doa yang amat sangat penting, sehingga semua umat Nabi Muhammad bisa membaca dan mengikuti serta mendapati warisan yang mahal tersebut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni wa syukrika wa husni ibadati. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa setelah melakukan salat 5 waktu itu dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua yaitu adalah bahwa hadis tersebut disebut oleh para ulama hadis menyebutkan sebagai musalsal bil awwaliyah. Di antara hadis yang musalsal atau diterima oleh sahabat lalu diturunkan kepada selanjutnya generasi penerusnya, itu adalah hadis yang disampaikan Rasulullah dan diterima oleh Muaz bin Jabal. Ibadallah, ada musalsal ya bizikir, ada musalsal bisyabaqah, ada musalsal biqira'ah ayatil kursi, ada musalsal dan lain-lain sebagainya. Yaumul Id itu juga ada langsung dari Nabi kepada para sahabatnya. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna zikir tersebut sampai Nabi wasiatkan kepada seorang bernama Muaz? Apakah sangat penting? Apakah sangat luar biasa? Apakah sangat istimewa? Dan doa ini amat sangat pendek apabila kita baca hanya membutuhkan 5 detik sampai 10 detik saja. Kalau kita lakukan 5 waktu dalam 1 hari 1 malam dengan sholat fardu, maka dalam sekali baca kita hanya membutuhkan 10 detik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ibadallah, pendek dan singkat tetapi maknanya sangat padat. Pendek dan singkat apabila diamalkan dan istiqamah, begitulah yang dicintai oleh Nabi. Amal tidak perlu banyak, amal tidak perlu lama, zikir tidak perlu berjam-jam. Tetapi kalau dilakukan berjam-jam namun tidak istiqamah, tidak dicintai oleh Nabi. Berbeda dengan kita lakukan hanya 1 menit, 2 menit, 10 detik, tetapi kita tidak pernah putus membacanya, yaitu sangat dicintai oleh Nabi. Sebaik-baik amal walaupun sedikit namun istiqamah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Pendek sekali doa ini, tapi maknanya amat sangat luar biasa. Apa maknanya ibadallah? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrik, di dalam menyebut atau mengingat kepadamu. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan anjuran Al-Qur'an sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepadamu.
Zikir perintah Al-Quran dan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa setiap di antara kita mudah lisan kita untuk berzikir, mudah lisan kita untuk menyebut nama Allah? Tidak semua di antara kita, kalau tidak dibiasakan, akan gampang atau mudah lisan kita untuk menyebut nama Allah. Saat antri dalam membeli sesuatu, kita sebut nama Allah. Saat kita berangkat dari rumah menuju tempat kerjaan, kita sebut nama Allah. Saat kita pulang dari kantor menuju rumah, kita sebut nama Allah. Di tengah kesibukan kita, di tengah padatnya jadwal kita, di tengah keramaian, di tengah kesunyian, saat sedang macet, saat sedang tidak ada kerjaan sekalipun, kita sebut lisan kita dengan bergerak menyebut nama Allah. Tentunya melalui doa yang amat sangat penting yang diajarkan Nabi kepada Muaz ini, kita memohon, ya Allah, tolonglah aku di dalam menyebut nama. Karena kita berzikir wajib minta tolong kepada Allah supaya lisan kita mudah bergerak dan lisan kita akan gampang untuk selalu menyebut nama Allah. Yang kedua, karena kalau kita sudah menyebut nama Allah saat kita dalam keadaan sulit, saat kita terpuruk dengan masalah, saat kita terlilit dengan hutang, tanpa kita meminta kepada Allah, Allah akan turun tangan. Fazkuruni azkurukum. Ingat padaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat dalam keadaan susah saja, tapi kita lupa dalam keadaan senang, ini yang kebiasaan manusia, maka Allah pun tidak akan mudah turun tangan kepada masalah-masalah kita. Tapi kita ingat saat kita dalam keadaan senang maupun susah, Allah akan hadir selalu menolong hambanya yang selalu ingat kepadanya. Fazkuruni azkurukum. Yang kedua, wasiat Nabi Muhammad, doa tersebut, wa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, aku minta tolong padamu untuk bisa bersyukur kepada ibadah Allah. Nikmat Allah sangat luas, nikmat Allah sangat agung. Kalau kita hitung pun tak akan kita mampu untuk menghitungnya. Begitu yang disampaikan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan mampu kita sebagai hamba Allah untuk menghitung nikmat-nikmatnya. Ibadah Allah, dari mulai tidur kita diberi pernafasan, bangun tidur diberi pernafasan, sedang kerja diberi pernafasan, sampai selesai kerja, sampai ingin tidur kembali kita diberi pernafasan. Masih ingat saat dulu di zaman COVID, kita bagaimana sulitnya mencari tabung gas, dan tabung gas amat sangat mahal apabila ditemukan. Berapa orang, berapa ratus orang, berapa ribu orang butuh bantuan pernafasan, dan itu nilainya sangat luar biasa, mahal sekali. Tapi apakah kita sudah berpikir bahwa setiap hari-hari kita diberikan oleh Allah nikmat bernafas dengan hembusan yang tenang, hembusan yang baik, hirupan yang adem? Kita semua sudah tak bersyukur. Maka kita meminta kepada Allah melalui doa ini agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wasiat yang ketiga, ibadallah wa husni ibadati. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami, tolonglah aku di dalam memperbaiki ibadahku kepadamu, ya Allah. Ibadah Allah, ibadah kita yang sudah kita lakukan, jangan merasa tenang dengan apa yang cukup kita sudah kerjakan. Jangan-jangan ada masih ibadah kita yang perlu ditingkatkan, ibadah kita yang perlu diperbaiki. Sudahkah kita ketahui syarat rukun fardu daripada berwudu? Sudahkah kita ketahui hal-hal yang membatalkan wudu? Sudahkah kita belajar mengaji rukun-rukun salat, hal-hal yang membatalkan salat? Jangan-jangan salat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak pernah di antara kita
berniat untuk meningkatkan kualitas salat kita, baik dari sisi fikihnya dengan memahami rukun-rukun dan yang membatalkannya, maupun dari sisi tasawufnya dengan menghadirkan hati kita saat kita takbiratul ihram. Tidak lagi kita ingat urusan dunia kita, tidak lagi kita ingat urusan yang menyibukkan seharian kita, tapi kita lebih ingat pasrah totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah nilai kebaikan ibadah kita akan meningkat di hadapan Allah, dan senantiasa kita pun memohon melalui zikir tersebut, wa husni ibadati, agar ibadah kita waktu ke waktu, minggu ke minggu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu semakin meningkat. Yang dulu tidak pernah sholat sunnah, sekarang mulai sholat sunnah. Yang dulu tidak pernah bangun qiyamul lail, sekarang mulai bangun qiyamul lail. Yang dulu bangun tidur kemudian berangkat langsung kerja, tidak pernah menyentuh duha, kali ini menyentuh duhanya. Begitulah cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan juga kita tidak meninggalkan majlis-majlis ilmu, agar kita dibekali bagaimana tata cara ibadah yang benar. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah terima amal ibadah orang tua kita, Allah terima amal ibadah kaum muslimin muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa at-tawwabur rahim.